Hide, jangan tempel ke engine. Voice. Satu suara perempuan, Indonesia, dewasa. Tenang. Saran engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 sampai B3, tenang sedih. B. 4 tegang menanjak. B5, tegas dingin. B6, hangat atur manual. Body, tanpa tag. Paste below this line. Villa seharga 8 miliar rupiah itu milik mertua saya. Tapi di dalamnya tidak ada satu kamar pun untuk saya. Mereka menyiapkan gudang sempit di samping toilet, lalu menyuruh saya tidur di sana. Malam itu, saya menyeret koper keluar dari gerbang tinggi villa itu. Dan keesokan paginya, ponsel saya menyala dengan 99 panggilan tak terjawab dari ibu mertua. Bukan karena beliau menyayangi saya, tapi karena tanda tangan saya ada di tempat yang sangat mereka butuhkan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kisah ini terinspirasi dari banyak cerita nyata. Namun, nama dan tempat sudah diubah. Jika kalian pernah merasa dianggap tidak ada di rumah sendiri, mungkin kalian akan mengerti perasaan saya malam itu. Nama saya Anindya Maharani. Usia saya 34 tahun. Dulu saya bekerja sebagai staf keuangan senior di sebuah kantor akuntan. Saya berhenti setelah melahirkan anak saya, Kayla, yang kini berusia 3 tahun. Saya pikir mengurus rumah dan membantu usaha keluarga suami adalah pilihan yang baik. Saya tidak tahu keputusan itu yang nanti hampir menyeret saya ke jurang. Suami saya bernama Reza, 38 tahun. Ia manajer operasional di perusahaan keluarganya. Perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi dan pasokan material. Dulu kami tinggal di rumah kontrakan sederhana di Bintaro. Hidup kami pas-pasan. Tapi tenang. Saya masih ingat sore-sore ketika Reza pulang dengan baju penuh debu, lalu menggendong Kayla sambil tertawa. Waktu itu, saya percaya lelaki ini akan selalu berdiri di samping saya. Ibu mertua saya, Bu Sutina, adalah pemegang kendali sebenarnya di keluarga itu. Usianya 61 tahun. Beliau selalu berkata, bisnis harus ada tangan perempuan yang mengatur. Jadi semua hal beliau ingin ikut campur. Tanda tangan kontrak, urusan dengan mitra, sampai pembukuan. Tidak ada satu lembar dokumen pun yang lolos tanpa sepengetahuannya. Adik ipar saya, Dita, berusia 29 tahun. Baru lulus kuliah, Bu Sutina mendorongnya untuk mengurus hubungan luar, bertemu klien, menghadiri jamuan makan, belajar bernegosiasi. Dita pandai tampil, senyumnya manis di depan orang, tapi matanya selalu menghitung. Sejak awal, saya merasa Dita memandang saya seperti memandang pembantu yang kebetulan punya marga keluarga. Saya tidak pernah menyangka latar belakang saya sebagai orang keuangan justru membuat saya berbahaya di mata mereka. Dan saya juga tidak menyangka ketelitian saya yang dulu dipuji suatu hari akan menjadi satu-satunya hal yang menyelamatkan saya. Setahun yang lalu, perusahaan keluarga suami saya berubah total. Dari bisnis kecil-kecilan, mereka tiba-tiba menanjak dengan cepat. Awal tahun itu, beberapa kontrak besar berhasil ditandatangani. Arus kas masuk deras. Keuntungan melonjak. Setiap kali truk material baru tiba di gudang, Bu Sutina akan berdiri di tengah halaman dengan tangan di pinggang. Beliau berbicara seperti sedang berpidato. Kalau bukan ibu yang pegang kendali, mana mungkin keluarga ini bisa seperti sekarang. Kalimat itu beliau ucapkan begitu sering hingga saya hafal. Awalnya saya hanya tersenyum. Saya pikir beliau sudah tua dan senang diakui. Tapi semakin lama, saya merasa kalimat itu bukan lagi kebanggaan. Itu adalah cara untuk mengingatkan semua orang. Semuanya milik beliau. Jasa milik beliau. Keputusan milik beliau. Dan orang seperti saya hanya boleh diam dan bekerja. Sejak perusahaan makmur, keluarga itu berubah dengan cepat. Makan malam kini dilengkapi anggur import dan hidangan mahal. Dita mulai membeli tas bermerek. Reza semakin sibuk. Ponsel selalu menempel di tangannya. Dan saya tetap di belakang, mengurus rumah, menjaga Kayla.
Sesekali diminta memeriksa dokumen kecil. Karena saya teliti dan tanda tangan saya rapi. Disinilah semuanya bermula. Suatu sore, Reza pulang membawa setumpuk berkas. Katanya, surat konfirmasi serah terima barang. Sayang, tolong tanda tangan di sini. Cuma formalitas. Biar lengkap. Saya membuka satu lembar, mencoba membaca. Reza langsung menutupnya dengan tangan. Tidak usah dibaca, ini urusan perusahaan. Tanda tangan saja. Saya ragu sebentar. Lalu, saya menurut. Karena waktu itu, saya percaya. Ini untuk keluarga. Apa salahnya membantu suami sendiri? Beberapa minggu kemudian, Bu Sutinah memanggil saya. Beliau menyodorkan map lain. Anin, ini lampiran proposal. Tanda tangan di kolom bawah ya. Saya bertanya, ini dokumen apa, Bu? Beliau menatap saya dengan tajam. Sejak kapan menantu banyak tanya soal urusan kantor? Sudah, tanda tangan saja. Suara beliau dingin. Dan saya yang masih ingin dianggap bagian dari keluarga, kembali menurut. Saya tidak tahu setiap goresan pena saya hari itu sedang dijahit menjadi jerat untuk diri saya sendiri. Saat itu, perusahaan sedang meroket. Tapi saya mulai melihat keanehan. Beberapa kali, pintu ruang kerja Reza tertutup rapat. Di dalam, ada Bu Sutinah, Dita, dan beberapa orang yang tidak saya kenal. Mereka berbicara berbisik-bisik. Setiap kali saya lewat membawa minuman, mereka langsung berhenti, lalu menatap saya. Sampai saya pergi. Suatu malam, saya mengantar teh ke ruang kerja Reza. Pintunya sedikit terbuka, dan saat hendak mengetuk, saya mendengar suara Bu Sutinah yang sangat jelas. Menantu yang terlalu mengerti soal angka, itu merepotkan. Suatu hari nanti, kita harus waspada padanya. Saya membeku. Tangan saya gemetar hingga nyaris menjatuhkan cangkir. Dari dalam, terdengar suara Dita menyahut sambil tertawa kecil. Ibu, tenang saja. Dia kan tidak pegang apa-apa, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu suara Reza, pelan dan ragu. Kasihan dia. Bu, tapi suaranya langsung ditepis. Kasihan apa? Soal uang harus jelas. Baru keluarga bisa tenang. Saya mundur selangkah. Saya tidak jadi masuk. Saya berbalik dan pergi. Di kepala saya hanya ada satu pertanyaan. Jika saya keluarga, mengapa harus diwaspadai? Jika saya istri dari putranya, mengapa saya dianggap ancaman? Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin beliau sedang emosi soal bisnis. Mungkin beliau hanya takut soal harta. Saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan menuntut, tidak akan meminta, tidak akan bertanya. Saya akan hidup dengan baik, menjalankan kewajiban saya. Dan mereka pasti akan tenang. Saya salah. Semakin saya diam, semakin mereka menganggapnya wajar. Semakin saya sabar, semakin mereka berani menekan. Ada orang yang tidak akan lebih menyayangimu karena kamu baik. Mereka justru semakin menindas karena kamu mudah ditindas. Tapi waktu itu, saya belum mengerti hal itu. Saya masih memelihara keyakinan naif bahwa selama saya tidak menuntut, semuanya akan baik-baik saja. Suatu malam, Bu Sutinah mengumpulkan seluruh keluarga ke ruang tamu. Beliau duduk tegak di sofa. Di hadapannya, ada setumpuk dokumen terjilid rapi. Dita duduk di sampingnya, seperti sekretaris pribadi. Reza bersandar di dinding, memegang ponsel. Tapi tatapannya menghindar. Begitu saya keluar, Bu Sutinah langsung bicara. Suaranya seperti proklamasi. Kita sudah putuskan untuk membeli villa. 8 miliar. Tahun ini, keluarga kita panen besar. Seluruh ruangan bersorak. Telepon berdering satu sama lain. Ucapan selamat masuk bertubi-tubi. Saya ikut senang. Senang untuk keluarga. Senang untuk suami saya. Tapi kegembiraan itu hanya sesaat. Bu Sutinah menatap saya lurus, tanpa basa-basi. Uang ini hasil kerja keras Ibu dan Dita. Ibu katakan di awal, biar nanti tidak ada yang bertanya-tanya. Lalu beliau menoleh ke Dita dan tersenyum puas. Saya tertegun. Saya tidak mempertanyakan siapa yang berjasa. Saya hanya sakit dengan cara beliau bicara. Cara beliau sengaja menghapus saya dari gambar keluarga. Saya menatap Reza, menunggu penjelasan. Ia hanya bergumam. Ibu bicara begitu, biar jelas saja. Jelas untuk siapa? Saya membatin.
Jelas. Agar saya tahu di mana posisi saya di dunia ini. Insiden pertama datang di hari mereka melihat rumah. Villa itu berada di kompleks tenang di Pondok Indah. Gerbangnya tinggi, jalannya lebar. Begitu masuk, Dita berlari ke seluruh penjuru. Matanya berbinar seperti anak kecil yang dapat mainan. Ia menunjuk lantai 2. Kamar utama punya Dita ya. Dita kan anak perempuan, lebih dekat dengan ibu. Bu Sutinah mengangguk tanpa bertanya pada siapapun. Reza tersenyum canggung. Dan saya berdiri di tangga. Menggenggam tali tas saya. Saya menunggu seseorang menyebut kamar untuk saya dan Reza. Tapi tidak ada. Bu Sutinah membagi semuanya dengan rinci. Kamar beliau, kamar Dita, ruang tamu, ruang kerja, ruang ibadah. Seolah dalam daftar itu, kami adalah item yang tidak ada. Malamnya, saya bertanya pada Reza dengan sangat lembut. Kita di kamar mana, Mas? Ia sibuk dengan ponselnya. Nanti saja dipikirkan. Ini kan baru lihat rumah. Saya mendengarnya, dan hati saya mencelos. Insiden kedua terjadi saat penandatanganan akta jual beli. Bu Sutinah membawa dokumen-dokumen itu ke rumah untuk disimpan. Tanpa sengaja, mata saya melirik sampul berkasnya. Saya terkejut. Nama pemilik yang tertera hanya satu. Hajah Sutinah. Tidak ada nama Reza. Tidak ada nama Dita. Tentu saja tidak ada nama saya. Saya bertanya ragu, kenapa sertifikatnya atas nama ibu sendiri? Beliau menjawab singkat, tanpa mengangkat kepala. Atas nama ibu lebih mudah. Harta di rumah ini milik ibu. Dita yang duduk di sebelahnya menambahkan kalimat yang menusuk. Kakak, kenapa bertanya? Atas nama siapapun, ini tetap rumah kita. Lagi pula, kakak kan tidak ada kontribusi apa-apa. Saya menoleh ke Reza. Ia menghindari tatapan saya, lalu berbisik. Sayang, jangan buat ibu tidak nyaman. Saya terdiam. Saya istrinya, saya berhak tahu di mana saya berdiri. Tapi malam itu tidak ada yang menjawab. Insiden ketiga adalah hari pindahan. Kerabat datang membantu. Tawa dan obrolan terdengar riuh. Saya dan Reza juga punya barang. Tapi ketika saya membawa koper dan kardus ke lantai 2, Dita menghentikan saya. Barang kakak taruh di belakang saja. Jangan dibawa ke sini, saya bertanya. Di belakang itu di mana? Ia mengangkat bahu. Di area gudang. Tinggal sementara di sana saja. Saya menoleh ke Bu Sutinah. Berharap beliau menengahi. Tapi beliau malah berkata dengan lantang di depan beberapa kerabat. Bisa tinggal ya tinggal. Kalau tidak bisa, tahu diri saja. Kalimat itu seperti hantaman palu. Telinga saya berdengung. Beberapa kerabat menatap saya. Ada yang menunduk. Ada yang pura-pura tidak mendengar. Reza berdiri di samping saya. Tangannya mengepal, tapi tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Insiden keempat datang malam itu. Sekitar pukul 10. Bu Sutinah memanggil saya ke koridor. Beliau hanya menunjuk ke belakang rumah dengan dagunya. Kamar kalian di belakang. Mendengar kata kamar. Secerca harapan masih tersisa. Saya pikir mungkin hanya sementara. Reza berjalan di belakang saya. Tapi Dita ikut, seolah menonton pertunjukan. Semakin jauh ke belakang, cahaya semakin redup. Koridornya panjang dan sunyi, lantainya dingin. Beliau berhenti di depan pintu kecil yang jauh lebih tua dari pintu lainnya. Beliau membukanya, dan bau apak serta aroma pembersih toilet langsung menyengat. Saya terpaku. Yang disebut kamar itu sebenarnya gudang sementara, persis di sebelah toilet umum untuk pekerja. Di dalamnya ada kardus, rak besi berdebu, dinding menguning bernoda, langit-langitnya rendah, lampu neon berkedip-kedip, tidak ada jendela, tidak ada ventilasi, ruang sempit dan dingin, seperti tempat untuk mengurung seseorang agar tidak terlihat. Saya menoleh ke Reza, berharap ia berkata sesuatu. Biar Mas rapikan dulu, atau besok kita cari solusi. Tapi ia menunduk. Pandangannya kosong. Tangannya menggenggam ponsel erat, seperti pelarian. Keheningannya saat itu bukan lagi soal kesabaran. Itu adalah kepengecutan. Pengecut
sampai membuat saya sakit. Dita bersandar di pintu, tertawa kecil. Tawa sinis yang terasa seperti tusukan jarum. Kakak kan sudah biasa hidup susah. Tinggal sementara di sini juga tidak apa-apa. Keluarga kita sibuk. Tidak ada waktu meladeni. Lalu ia menatap saya dari atas ke bawah. Seolah sayalah yang menuntut berlebihan. Saya menoleh ke Bu Sutina, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Rumah sebesar ini. Bu, masa kami tinggal di gudang? Tatapan beliau dingin. Lalu berkata tanpa ragu, menantu tidak punya hak memilih tempat. Di mana saja ya di situ. Kalau tidak suka, pulang saja ke rumah orang tuamu. Beliau mengatakannya seolah sedang melempar kain lap. Selesai bicara. Beliau berbalik dan pergi. Saya berdiri di sana. Saat itu, saya sadar betul. Ini bukan karena kekurangan kamar. Ini disengaja. Sengaja untuk menekan. Sengaja untuk menghina. Sengaja agar saya tahu posisi saya. Dan yang paling menyakitkan, mereka melakukannya tepat di depan suami saya. Dan ia memilih untuk diam. Saya tidak membantah, saya tidak menangis. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya tahu berdebat saat itu hanya akan menjadikan saya pembuat onar. Sementara mereka akan berperan sebagai korban yang dizalimi menantu. Saya sudah cukup lama hidup di keluarga seperti itu untuk memahami bahwa satu ucapan mereka bisa mengubah putih menjadi hitam. Benar, menjadi salah. Saya melangkah masuk ke gudang itu. Saya meletakkan tas saya, memandangi lantai yang lembab, noda air di sudut, dan lampu yang berkedip. Saya bertanya pada diri sendiri, apa salah saya hingga harus berada di sini? Saya merawat rumah ini, menjaga nama baiknya, bersabar demi mereka. Dan hasilnya, sebuah gudang di sebelah toilet. Saya menoleh ke Reza sekali lagi. Suara saya tidak lagi bergetar. Menurutmu, ini pantas? Ia masih menghindari tatapan saya. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Ibu sedang lelah. Sabar beberapa hari. Beberapa hari. Saya mendengarnya dan tertawa dalam hati. Tawa tanpa suara. Saya mengerti. Beberapa hari hanyalah cara memperpanjang penderitaan saya. Karena jika saya bisa bertahan hari ini, mereka yakin saya akan bertahan besok. Dita tiba-tiba menyahut. Suaranya kasar. Kakak, jangan sok jadi korban. Kalau numpang hidup di rumah ini, ya terima saja. Kakak pikir kakak ini nyonya besar. Kalimat itu adalah tetes terakhir. Saya berdiri diam beberapa detik, tidak bereaksi. Tapi sesuatu di dalam diri saya patah. Bukan harga diri saya, melainkan kepercayaan tipis yang selama ini saya pertahankan. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya menarik koper saya keluar. Roda koper berderit di lantai marmer. Suaranya terdengar jelas di keheningan malam. Saya melewati koridor panjang, melewati ruang tamu yang luas. Tempat tadi sore masih penuh tawa. Kini hanya menyisakan bau anggur samar dan dinginnya barang mewah tanpa jiwa. Saat melewati tangga, saya bertemu Bu Sutina. Berdiri seolah sudah menunggu, melihat koper di tangan saya. Beliau menyeringai. Benar-benar mau pergi. Saya menjawab singkat. Iya. Beliau tertawa sinis. Pergi ya, pergi. Jangan besok-besok kembali sambil menangis. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya mengucapkan satu kalimat, sangat pelan. Saya tidak akan menangis. Saya hanya pergi dari tempat yang tidak menganggap saya manusia. Reza berlari menyusul hingga ke pintu. Sayang, tenang dulu. Kita bicara di kamar. Saya menoleh padanya. Saya tidak berteriak. Saya hanya bertanya, kamu mau bicara denganku? Atau kamu ingin aku tetap di sini agar keluargamu tenang? Ia terpaku. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Saya menarik koper saya dan melangkah keluar dari gerbang villa itu. Angin malam menerpa wajah saya, terasa dingin. Tapi anehnya, hati saya terasa ringan. Seolah baru saja menurunkan beban yang terlalu lama saya pikul. Saya tahu, saya baru saja meninggalkan rumah yang indah. Tapi saya sedang menyelamatkan harga diri saya. Saya sampai di rumah orang tua saya larut malam. Ibu saya, Bu Asih, membuka pintu. Melihat koper di tangan saya, beliau hanya bertanya pelan, "Ada apa lagi?" Nah, saya tidak langsung menjawab. Saya hanya melepaskan koper.
lalu duduk terkulai di tepi tempat tidur. Saya pikir setidaknya malam itu akan tenang, tapi belum lama. Ponsel saya bergetar, lalu bergetar lagi, terus-menerus. Seolah ada yang menggedor pintu dengan palu. Saya melihat layar dan terkejut. Panggilan tak terjawab dari Bu Sutina. Angkanya terus bertambah. Saya membiarkannya karena saya tahu jika saya menjawab, saya akan ditarik kembali ke pusaran yang sama, disalahkan, dimarahi, lalu dipaksa untuk tahu diri dan kembali. Keesokan paginya, saat saya membuka mata, layar ponsel menyala lagi. Saya mengambilnya, dan jantung saya seolah berhenti. 99 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Haja Sutina. Saya menatap angka itu dengan punggung merinding. Seseorang yang baru kemarin berkata, kalau tidak suka, pulang saja. Seseorang yang tertawa saat saya pergi. Bagaimana mungkin hanya dalam semalam? Menelpon saya 99 kali. Jika karena marah, beliau tidak akan merendahkan diri. Jika karena gengsi, beliau justru akan diam. Berarti hanya ada satu alasan. Beliau panik. Pesan masuk bertubi-tubi, tidak ada lagi nada angkuh seperti semalam. Pulanglah, kita bicara baik-baik. Kalau ada apa-apa, selesaikan pelan-pelan. Lalu ada lagi, soal kamar itu hanya salah paham. Jangan dibesar-besarkan. Saya membaca itu dan tertawa getir. Salah paham. Salah paham soal sebuah gudang di sebelah toilet. Salah paham saat seluruh keluarga hanya menonton. Saya dihina tanpa ada yang membela. Belum sempat berpikir lebih jauh. Ponsel berdering lagi. Kali ini, Reza. Suaranya tergesa-gesa, sangat berbeda dari keheningannya semalam. Sayang, angkat teleponnya. Mas, mohon, jangan emosi. Soal kamar itu hanya salah paham. Kita pulang dan bicara. Saya diam sejenak. Suara saya anehnya tenang. Semalam kamu juga ada di sana. Bagian mana yang salah paham? Di seberang. Ia terdiam. Lalu tergagap. Bukan begitu maksudnya. Ibu kan orangnya emosional. Saya memotongnya. Tidak dengan nada tinggi. Jangan bilang berantakan lagi. Berantakan tidak menciptakan sebuah gudang. Berantakan tidak membuat orang memperlakukan suami istri seperti orang asing. Ia menghela napas. Suaranya merendah. Pulanglah. Jangan buat masalah ini jadi besar sampai di situ. Hati saya benar-benar dingin. Ternyata yang ia sebut bukan kesedihan saya, bukan perasaan saya yang terluka. Ia takut masalah menjadi besar. Ia takut sesuatu akan terjadi. Saya mulai curiga. Sebuah kecurigaan yang sangat jelas. Kenapa mereka panik secepat ini? Saya meletakkan ponsel. Belum sempat berpikir, ponsel bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Lalu, nomor tidak dikenal lainnya. Ada panggilan dari telepon kantor. Saya ragu menjawab. Tapi panggilan itu terus datang. Seolah pihak di seberang tidak akan tenang sebelum saya mengangkatnya. Tepat saat itu, sebuah pesan muncul dari seseorang yang sudah lama tidak menghubungi saya. Pak Gunawan, akuntan di kantor itu, yang dulu cukup akrab dengan saya saat saya masih sering membantu pembukuan. Pesannya singkat dan rahasia. Bu Anin, sejak ibu pergi, kantor jadi kacau. Pembukuan sedang diperiksa. Saya selesai membaca, dan tangan saya tiba-tiba terasa dingin. Diperiksa? Maksudnya apa? Siapa yang memeriksa? Karena apa? Saya mencoba menelponnya kembali. Ia tidak menjawab. Hanya beberapa detik kemudian, ia mengirim pesan lagi. Saya hanya berani bilang segini. Ibu, hati-hati. Jangan tanda tangan apapun lagi. Saya duduk membatu, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menyibak tirai di depan mata saya. Saya tiba-tiba teringat bulan-bulan saat perusahaan meroket. Rapat-rapat tertutup di balik pintu. Kalimat waspada pada menantu. Dokumen-dokumen yang pernah diberikan Bu Sutina untuk saya lihat sekilas. Lalu, selalu ditariknya kembali. Saat-saat mereka meminta saya menandatangani. Katanya sekedar melengkapi berkas. Tanpa penjelasan rinci, saya selalu menenangkan diri bahwa saya tidak terlibat.
Karena saya tidak mengelola uang. Tapi sebagai orang keuangan, saya tahu satu hal. Jika terjadi sesuatu, orang tidak hanya bertanya pada pemegang uang. Mereka juga bertanya pada orang yang menandatangani. Insiden berikutnya, ponsel berdering lagi. Bu Sutina, saya tidak menjawab. Beliau mengirim pesan. Nadanya berbeda. Pulang sekarang juga. Ibu tidak mau banyak bicara. Yang penting, kamu pulang. Saya menatap kata-kata itu. Jantung saya berdebar kencang. Seseorang seperti beliau, yang seumur hidup terbiasa memberi perintah. Sampai mengirim pesan, ibu tidak mau banyak bicara. Artinya, beliau sedang sangat ketakutan, hingga tidak punya tenaga lagi untuk bersikap angkuh. Menjelang siang, saya menerima telepon dari seorang kenalan Reza di perusahaan. Ia bicara berputar-putar. Tapi saya menangkap ketegangan dalam suaranya. Hari ini, ada tim yang turun melakukan pemeriksaan mendadak. Saya bertanya langsung, tim apa? Ia diam sejenak, lalu menjawab, tim dari kantor pajak. Mereka sudah di ruang keuangan sejak pagi. Sampai sekarang belum keluar. Saya mendengarnya, dan punggung saya merinding. Pemeriksaan pajak mendadak bukan hal sepele. Dan itu terjadi tepat setelah malam saya meninggalkan villa. Tentu saja, bukan karena saya pergi, maka tim pajak datang. Tapi cara keluarga itu panik menelpon saya, menunjukkan satu hal. Mereka takut saya lepas kendali, takut saya tidak berada dalam jangkauan mereka. Saya mulai merangkai semuanya seperti menyusun puzzle. Villa 8 miliar, atas nama Bu Sutina seorang. Saya disingkirkan di hari pertama pindahan, ke tempat paling tersembunyi. Kalimat waspada pada menantu, dan sekarang pemeriksaan pajak. Setiap kepingan menyatu dan membuat saya bergidik. Saya bukan hanya menantu yang disingkirkan. Saya juga sebuah mata rantai yang sangat mereka butuhkan untuk tetap terkendali. Bukan karena kasih sayang, tapi karena mereka takut saya lepas dari posisi di mana saya bisa dimanfaatkan saat dibutuhkan. Saya tidak bisa lagi duduk diam. Saya memang bukan orang yang suka ikut campur urusan bisnis. Tapi jika saya terus diam, bisa jadi saya akan dijadikan kambing hitam tanpa saya sadari. Saya berkata pada diri sendiri, jika saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak perlu takut. Tapi saya juga tidak bisa naif dan percaya orang akan memperlakukan saya dengan adil secara otomatis. Pagi itu, saya mengenakan pakaian sederhana, topi dan masker. Lalu naik ojek online menuju kantor keluarga suami saya. Saya tidak memberitahu siapapun, tidak menelpon Reza. Saya hanya ingin melihat langsung bagaimana situasinya. Semakin dekat ke lokasi, hati saya semakin berat. Kantor yang biasanya ramai dengan suara truk dan karyawan. Hari itu suasananya sangat berbeda. Satam berdiri lebih tegap, wajahnya tegang. Beberapa karyawan yang bergerombol di sudut halaman langsung terdiam saat melihat saya masuk. Saya melangkah melewati lobi. Pintu ruang keuangan tertutup rapat. Gordonnya ditutup. Di depan pintu ada 2 orang asing berpenampilan rapi, memegang map. Suasana berat itu seperti saat ada orang meninggal. Semua orang tidak berani tertawa, bahkan tidak berani bernapas lega. Saya tidak langsung masuk, karena saya tahu pasti akan dihalangi. Saya berjalan memutar melalui area kerja karyawan, mencari tahu. Saat saya mencari kenalan, sebuah tangan menarik lengan saya dengan lembut. Saya menoleh dan melihat Pak Gunawan. Wajahnya pucat. Ia melihat ke sekeliling. Takut ada yang melihat. Lalu memberi isyarat agar saya mengikutinya. Ia membawa saya ke sudut tangga yang sepi. Begitu kami di sana, ia langsung berbisik. Suaranya bergetar. Bu Anin, kenapa ke sini? Pergi saja, di sini bahaya. Saya bertanya pelan. Tolong jelaskan, sebenarnya ada apa? Pak Gunawan menelan ludah. Pembukuan tahun ini tidak bersih. Saya tertegun. Saya bertanya lagi, mencoba agar suara saya tidak bergetar. Tidak bersih bagaimana? Ia menatap saya. Tatapannya penuh keputusasaan. Ada banyak pos yang tidak cocok antara faktur masuk dan keluar. Ada yang sepertinya pengeluaran fiktif. Ada juga yang seperti menyembunyikan pendapatan. Beberapa bulan ini, ruang keuangan dipaksa mempercantik angka. Sekarang, tim pemeriksa turun. Semuanya bisa terbongkar. Telinga saya berdengung.
Pemandangan Bu Sutinah yang memamerkan omset, rapat-rapat tertutup. Dan kalimat perempuan, tahu apa soal bisnis. Tiba-tiba muncul kembali dengan jelas. Ternyata kesuksesan itu bukan hanya dari keringat, tapi mungkin juga dari hal-hal lain. Belum sempat saya mencerna semuanya. Pak Gunawan menarik saya lebih dekat. Suaranya semakin pelan. Bu Anin ingat dokumen-dokumen yang pernah Ibu tanda tangani. Waktu mereka bilang hanya untuk melengkapi berkas. Jantung saya seperti dihantam. Tentu saja saya ingat. Ada beberapa lembar yang dibawa Reza. Katanya surat konfirmasi serah terima barang. Ada yang diberikan Bu Sutinah. Katanya lampiran proposal. Saat itu saya hanya berpikir, ini untuk perusahaan, untuk keluarga. Apa salahnya? Tapi sekarang, mendengar Pak Gunawan mengingatkannya, punggung saya terasa dingin. Saya bertanya dengan suara nyaris hilang. Apa ada hubungannya dengan saya? Pak Gunawan mengangguk sangat pelan, lalu berkata seperti berbisik. Ada beberapa berkas yang mencantumkan nama Ibu. Seolah-olah Ibu menjadi perantara untuk beberapa transaksi. Saya tidak tahu sejak kapan mereka melakukannya. Tapi memang ada dokumen atas nama Ibu. Kaki saya terasa lemas. Saya berpegangan erat pada railing tangga agar tidak jatuh. Di kepala saya saat itu hanya ada satu pikiran. Jika mereka sudah berencana untuk waspada pada menantu, berarti mereka juga sudah merencanakan untuk mendorong menantu menjadi tameng. Tepat saat itu, suara sepatu hak tinggi terdengar dari koridor. Dita muncul. Ia tidak lagi terlihat percaya diri seperti saat pesta. Lapisan bedak tidak bisa menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi, begitu melihat saya, ia langsung bersikap defensif. Seperti kucing yang terancam. Siapa yang mengizinkan kakak ke sini? Saya menjawab, tenang, saya datang mencari suami saya. Dita tertawa sinis. Tapi, senyumnya aneh. Suami kakak sedang sibuk. Pulang saja. Jangan buat keributan di sini. Saya menatap lurus ke matanya. Untuk pertama kalinya, saya melihat di mata Dita bukan hanya penghinaan, tapi juga ketakutan. Ketakutan yang nyata. Ia melirik cepat ke arah ruang keuangan, lalu kembali menatap saya dengan waspada. Saya bertanya langsung, tanpa basa-basi. Pembukuannya bermasalah. Wajahnya langsung berubah. Ia menatap saya tajam, seolah ingin menelan saya. Kakak dengar dari siapa? Saya menjawab singkat. Saya tidak perlu tahu dari siapa. Saya hanya perlu tahu apa yang sedang keluarga kalian lakukan. Dita menggertakkan gigi, lalu melontarkan kalimat yang setengah mengancam, setengah memohon. Kakak jangan ikut campur. Kalau kakak buka mulut, kakak juga tidak akan bersih. Kalimat itu seperti tamparan. Saya tiba-tiba mengerti hal yang mengerikan. Mereka sudah menyiapkan cara untuk mengikat saya. Meskipun saya tidak melakukan apa-apa, saya menatap Dita. Suara saya dingin. Saya tidak takut. Saya hanya takut menjadi bodoh. Ia hendak bicara lagi, tapi pintu ruang keuangan terbuka. Salah satu tim pemeriksa keluar. Tatapannya menyapu kami. Dita langsung menarik saya menjauh, berbisik cepat. Pergi. Apa kakak mau mati bersama kami? Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap sekali lagi ke koridor panjang, di mana para karyawan menunduk bekerja dalam kecemasan. Lalu saya berbalik dan keluar dari kantor. Hati saya seperti batu, dan saya tahu badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Meninggalkan kantor hari itu, saya tidak langsung pulang. Saya mampir ke sebuah warung kecil, duduk di sudut yang tersembunyi, memesan es teh, sekedar alasan untuk duduk. Pikiran saya kacau. Saya bukan ahli pembukuan kelas tinggi, tapi saya pernah bertahun-tahun menjadi staf keuangan. Saya tahu bagaimana sebuah jerat dokumen dirakit, dan saya mulai mengerti. Masalahnya bukan lagi soal gudang. Di balik villa 8 miliar itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar, dan saya berisiko terseret ke dalamnya. Tepat saat saya termenung, ponsel saya bergetar. Nomor tidak dikenal. Saya ragu, tapi firasat mendorong saya mengangkatnya. Di seberang, suara seorang pria paruh baya terdengar. Bicaranya cepat, tapi hati-hati. Anda istri dari Pak Reza. Saya kenalan yang biasa mengurus berkas keluarga itu. Tolong dengarkan saya kali ini saja. Setelah itu, terserah Anda. Saya belum sempat bertanya. Pria itu melanjutkan, pelan. Villa yang keluarga Anda beli, uangnya belum tentu bersih. Ada dana yang belum lunas. Ada pinjaman jangka pendek yang dipakai menutupi. Kalau tim pemeriksa menelusuri lebih dalam,
Rumah itu bisa disita. Saya membeku. Tangan saya menggenggam ponsel. Pria itu menambahkan satu kalimat lagi yang terasa seperti tusukan. Sertifikat atas nama ibu mertua Anda itu bukan untuk gagah-gagahan. Itu untuk melimpahkan semua risiko pada satu orang agar yang lain bisa selamat jika diperlukan. Lalu ia menutup telepon. Saya duduk terdiam cukup lama. Es teh di depan saya sudah mencair, tapi punggung saya tetap dingin. Saat itu semuanya terangkai lebih jelas. Kenapa Bu Sutina bersikeras sertifikat atas namanya sendiri? Kenapa mereka terburu-buru pindah? Kenapa saya disingkirkan di hari pertama? Mereka tidak hanya ingin menghina saya, mereka ingin memisahkan saya dari hal-hal berisiko. Atau lebih buruk, mereka ingin saya tidak melihat terlalu banyak. Tapi yang paling membuat saya panik adalah perkataan Pak Gunawan. Ada berkas atas nama saya. Artinya, entah saya di dalam atau di luar villa, saya tetap bisa diseret ke masalah ini jika mereka mau. Malam itu, saya tidak tidur. Tapi kali ini bukan karena sedih. Otak saya bekerja dengan dingin. Saya membongkar ingatan saya satu persatu. Dan di sanalah saya menyadari sesuatu yang mereka lupakan. Mereka lupa. Sebelum saya menikah, saya bekerja di bidang keuangan. Mereka lupa. Dulu saya yang sering merapikan arsip rumah saat masih tinggal di kontrakan. Mereka lupa. Saya punya kebiasaan lama yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap dokumen yang saya tanda tangani, saya selalu memotret tanggal, halaman, dan isinya sebelum saya serahkan. Bukan karena saya curiga pada keluarga, tapi karena itu kebiasaan orang keuangan. Bukti itu harus ada dua sisi. Saya membuka laptop lama saya, folder yang sudah lama tidak saya sentuh, dan jantung saya berdebar saat melihatnya. Foto-foto itu masih ada. Setiap lembar yang pernah mereka suruh saya tanda tangani, ada salinannya, lengkap dengan tanggal, dengan keterangan yang waktu itu mereka tulis. Dan yang paling penting, ada beberapa lembar yang isinya kosong saat saya tanda tangani. Hanya kolom tanda tangan, tanpa isi. Saya ingat saya bertanya waktu itu, kenapa kosong? Dan Reza menjawab, nanti diisi di kantor. Saya memotretnya. Justru karena saya merasa janggal. Kebiasaan kecil itu malam ini menjadi tameng saya. Bukan saya yang menjadi tameng mereka. Saya juga teringat Pak Gunawan. Esok paginya, saya menemuinya diam-diam di sebuah kedai kopi jauh dari kantor. Ia datang dengan wajah lelah. Saya menunjukkan foto-foto di laptop saya. Mata Pak Gunawan melebar. Bu Anin menyimpan semua ini. Saya mengangguk. Ia menghela napas panjang, seperti orang yang akhirnya menemukan pintu keluar. Lalu ia berkata pelan, Bu Anin, ada yang harus Ibu tahu. Beberapa dokumen yang Ibu tanda tangani dalam keadaan kosong, sekarang sudah diisi. Diisi dengan angka transaksi besar, seolah Ibu yang menyetujui pengeluaran fiktif itu. Mereka menyiapkan Ibu sebagai orang yang menanggung kalau pemeriksaan menemukan masalah. Saya menutup mata sejenak. Marah, takut, dan lega bercampur jadi satu. Marah karena ternyata mereka sejahat itu. Takut karena saya nyaris jatuh ke perangkap. Tapi lega karena saya punya bukti versi asli. Versi sebelum mereka mengisinya. Saya membuka mata. Dan suara saya tenang. Pak Gunawan, kalau saya membawa ini ke pihak yang tepat, apakah angka yang mereka isi belakangan bisa dibuktikan palsu? Pak Gunawan mengangguk pelan. Bisa, karena tanggal foto Ibu lebih dulu dari tanggal mereka mengisi. Dan tinta serta jenis pengisian bisa diperiksa. Saya hanya butuh keberanian Ibu. Saya tersenyum tipis. Saya tidak ingin balas dendam. Tapi saya juga tidak akan membiarkan diri saya menjadi tameng. Hari itu, saya menghubungi seorang kenalan lama, Pak Hendra, yang bekerja di bidang hukum. Saya menceritakan semuanya, menunjukkan semua salinan, dan menanyakan langkah yang benar dan aman. Pak Hendra mendengarkan dengan serius, lalu berkata, Bu Anin, kabar baiknya. Ibu memegang posisi paling kuat di antara semua orang dalam keluarga itu, karena Ibu satu-satunya yang punya bukti keadaan asli dokumen. Kabar buruknya, mereka akan melawan dengan segala cara. Tapi selama Ibu jujur dan punya bukti, Ibu tidak akan tenggelam. Selama beberapa hari berikutnya, saya bekerja
dalam diam. Saya menyusun semua salinan secara berurutan. Saya mencatat tanggal setiap dokumen. Saya membuat satu map rapi, berisi kebenaran. Sementara di villa itu, Bu Sutina, Reza, dan Dita masih sibuk menelpon saya, membujuk saya pulang. Pulang baik-baik. Kita keluarga. Jangan dibesar-besarkan setiap pesan itu. Kini terdengar berbeda di telinga saya. Mereka bukan merindukan saya. Mereka sedang berusaha menarik kembali tameng yang nyaris lepas dari tangan mereka. Akhirnya, hari itu tiba. Bu Sutina mengirim pesan terakhir. Nadanya nyaris memohon. Anin, pulang ke villa malam ini. Seluruh keluarga akan berkumpul. Kita selesaikan semuanya. Saya tahu. Ini bukan undangan damai. Ini jebakan untuk membujuk saya menandatangani sesuatu yang baru atau menekan saya agar diam. Tapi kali ini saya yang memilih datang. Karena saya datang bukan sebagai menantu yang ketakutan. Saya datang dengan satu map di tangan. Saya tiba di villa itu menjelang malam. Ruang tamu yang dulu penuh tawa pesta, kini terasa tegang. Bu Sutina duduk di sofa utama. Dita di sampingnya, wajahnya pucat. Reza berdiri di dekat jendela. Dan ada beberapa kerabat yang sengaja diundang agar saya merasa terkepung. Begitu saya masuk, Bu Sutina langsung bicara dengan suara dibuat lembut. Akhirnya kamu pulang juga. Nak, duduklah. Kita keluarga. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Dita menyodorkan map kepada saya. Senyumnya dipaksakan. Kak, ini cuma surat pernyataan biasa bahwa kakak tidak ada urusan dengan keuangan perusahaan. Tanda tangan saja. Biar kakak aman. Kita semua aman. Saya menatap map itu, lalu menatap Dita. Saya tidak membukanya. Saya hanya berkata pelan. Sebelum saya tanda tangani apapun, saya ingin bertanya satu hal. Berapa banyak dokumen kosong yang sudah kalian isi dengan nama saya? Ruangan langsung hening. Wajah Dita berubah. Bu Sutina menegakkan badan. Kamu bicara apa? Saya tidak menjawab. Saya membuka map saya sendiri, lalu meletakkan beberapa lembar foto di atas meja. Foto setiap dokumen. Dalam keadaan kosong. Dengan tanggal di pojok. Lalu saya letakkan di sampingnya salinan dokumen yang sekarang. Sudah terisi angka transaksi besar. Saya berkata dengan tenang. Ini lembar yang sama yang saya tanda tangani saat masih kosong. Tanggal foto saya. 2 bulan lebih dulu dari tanggal kalian mengisinya. Reza melangkah maju. Wajahnya pucat. Sayang, kamu salah paham. Saya menoleh padanya. Suara saya tidak tinggi, tapi tegas. Berhenti memanggil saya sayang saat kamu sedang berusaha menjadikan saya tameng. Kamu yang menyuruh saya tanda tangan lembar kosong. Kamu bilang nanti diisi di kantor. Sekarang lembar itu mengatakan, saya menyetujui pengeluaran fiktif miliaran rupiah. Reza terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Bu Sutina bangkit. Suaranya mulai goyah, mencoba mengembalikan wibawanya. Kamu pikir bukti seperti itu ada artinya? Itu cuma foto. Saya menatap beliau lurus. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak gemetar. Bu, dulu saya bekerja di bidang keuangan. Saya tahu satu hal yang ibu lupa. Setiap dokumen punya 2 sisi, yang ibu pegang dan yang ditanda tangani. Saya selalu menyimpan sisi saya dan foto bertanggal, jenis tinta, serta urutan pengisian. Semuanya bisa diperiksa secara resmi. Dita tiba-tiba berteriak, "Kakak mau menghancurkan keluarga ini." Saya menoleh padanya. Tenang. Bukan saya yang menghancurkan. Kalian yang membangun rumah ini di atas angka yang dipalsukan, lalu menyiapkan saya untuk menanggungnya. Saya hanya menolak menjadi tumba. Dita terduduk di sofa. Tangannya gemetar. Bu Sutina masih mencoba bertahan. Beliau menatap para kerabat, mencari dukungan. Kalian lihat sendiri. Menantu durhaka ini mengancam keluarganya sendiri. Tapi kali ini kerabat yang dulu menunduk kini menatap beliau dengan ragu. Salah seorang paman tua berdiri, suaranya berat. Sutina, kalau benar ada tanda tangan yang dipalsukan, ini bukan urusan keluarga lagi, ini urusan hukum. Bu Sutina terdiam. Untuk pertama kalinya, saya melihat retak di wajah beliau
yang selama ini selalu angkuh. Saya berdiri, mengambil kembali foto-foto saya dan memasukkannya ke dalam map. Lalu saya berkata, suara saya pelan tapi jelas di seluruh ruangan. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya datang untuk mengatakan, saya tidak akan menandatangani apapun lagi. Dan jika ada satu saja dokumen palsu atas nama saya yang kalian serahkan ke pemeriksa, saya akan menyerahkan versi aslinya, beserta keterangan lengkap, ke pihak yang berwenang. Bukan untuk menjatuhkan kalian, tapi untuk menyelamatkan diri saya dan anak saya. Reza menunduk. Suaranya parau. Anin, lalu kami bagaimana? Saya menatapnya. Untuk terakhir kalinya, saya merasa kasihan, tapi tidak lagi terikat. Mas, selama bertahun-tahun, setiap kali aku terhina, kamu selalu memilih ketenanganmu sendiri. Sekarang giliranku memilih. Aku memilih diriku. Saya berbalik, lalu berjalan menuju pintu. Tidak ada yang berani menahan saya. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Bu Sutinah berkata, suaranya hampir berbisik. Kamu benar-benar tega meninggalkan keluarga ini di saat seperti ini? Saya menoleh sekali lagi. Bu, keluarga tidak menyiapkan gudang di sebelah toilet untuk menantunya. Keluarga tidak mengisi lembar kosong dengan nama orang yang dipercayanya. Yang ibu sebut keluarga. Hanya alat agar saya tetap bisa dikorbankan. Saya melangkah keluar dari gerbang tinggi itu untuk yang terakhir kalinya. Beberapa minggu setelah malam itu, kabar mulai berdatangan. Pemeriksaan pajak menemukan banyak ketidaksesuaian dalam pembukuan perusahaan. Beberapa kontrak besar yang dulu dibanggakan. Ternyata pembayarannya bermasalah. Pinjaman jangka pendek yang dipakai membeli villa harus dilunasi lebih cepat dari yang mereka kira. Saya tidak ikut campur. Saya hanya menyerahkan keterangan jujur saat ditanya, beserta salinan asli dokumen saya, agar nama saya bersih. Dan itu cukup, karena bukti saya jelas. Pemeriksa memahami bahwa saya bukan bagian dari kecurangan itu. Saya keluar dari pusaran itu tanpa noda. Villa 8 miliar yang dulu gemerlap, akhirnya terpaksa dijual untuk menutupi kewajiban. Bu Sutinah, yang seumur hidup berkata semuanya miliknya, kini harus menanggung sendiri konsekuensi dari sertifikat yang ia paksakan atas namanya. Risiko yang dulu ia kira ia limpahkan ke orang lain, kembali kepadanya. Gita, yang dulu memilih kamar utama dan menyuruh saya tidur di gudang, kehilangan gaya hidup yang ia banggakan. Saya dengar ia kini bekerja keras dari nol. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza beberapa kali mencoba menghubungi saya. Pesannya berubah dari membujuk menjadi menyesal. Lalu memohon, Anin, maafkan Mas, masalah. Mas terlalu takut pada ibu. Saya membaca pesan-pesan itu dengan tenang. Saya tidak membenci Reza, tapi saya juga tahu lelaki yang berkali-kali memilih ketenangannya di atas harga diri istrinya tidak akan berubah hanya karena ia kalah. Saya membalas singkat. Kita sudahi dengan baik-baik, demi Kayla. Lalu, saya mengurus perceraian secara resmi, tanpa pertengkaran, tanpa drama. Saya tidak menuntut harta, saya hanya menuntut satu hal, hak asuh anak saya, dan saya mendapatkannya. Saya kembali tinggal bersama ibu saya untuk sementara. Beberapa bulan kemudian, kantor akuntan tempat saya dulu bekerja menerima saya kembali. Mereka tahu reputasi saya, tahu ketelitian saya. Saya mulai dari awal, tapi kali ini dengan kepala tegak. Setiap pagi, saya mengantar Kayla ke sekolah, lalu berangkat kerja. Gaji saya tidak sebesar omset villa itu, tapi setiap rupiah yang saya bawa pulang adalah milik saya. Bersih, tanpa jerat, tanpa rasa takut. Suatu sore, saya pulang membawa belanjaan sederhana, ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Ibu saya memasak, Kayla bermain di lantai, dan saya duduk di meja makan kecil kami. Tidak ada tangga marmer, tidak ada lampu kristal. Tapi untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar punya tempat. Tempat di mana saya dianggap sebagai manusia. Kadang saya teringat malam saya menyeret koper keluar dari villa itu. Saya pikir saat itu saya kehilangan segalanya. Padahal,
saya justru baru menemukan diri saya. 99 panggilan tak terjawab itu dulu membuat saya merinding. Sekarang saya mengerti. Itu bukan suara orang yang menyayangi saya. Itu adalah alarm dari orang-orang yang panik kehilangan kendali atas tameng mereka. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Kesabaran yang tidak punya batas hanya akan dibaca sebagai izin untuk terus menindas. Jangan pernah menandatangani sesuatu yang tidak kamu pahami hanya karena diminta orang yang seharusnya kamu percaya. Dan jangan pernah membiarkan dirimu menjadi tameng bagi kesalahan orang lain, sebaik apapun niatmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka diam karena ingin menjaga keutuhan keluarga. Mereka mengira jika cukup sabar dan tidak menuntut, suatu hari mereka akan dihargai. Untuk kalian, saya ingin berkata, diam tidak selalu melindungi. Kadang diam hanya membuatmu menjadi orang yang paling mudah dikorbankan. Menjaga harga diri bukanlah kedurhakaan. Itu adalah cara mencintai dirimu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Mereka tidak jahat, tapi terlalu takut memilih dan ketakutan untuk memilih. Pada akhirnya, tetaplah sebuah pilihan. Pilihan untuk membiarkan orang yang seharusnya mereka lindungi berdiri sendirian. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina. Mereka mengira kendali adalah kasih sayang. Mereka mengira dengan memegang semua harta dan semua nama, mereka memegang seluruh keluarga. Padahal yang mereka pegang hanyalah ketakutan. Dan ketakutan, cepat atau lambat, akan runtuh sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Antara bertahan di tempat yang menghancurkan kita demi terlihat utuh, atau pergi demi menyelamatkan harga diri kita. Saya memilih pergi, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah seperti ini, ceritakanlah di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan seseorang di luar sana yang sedang merasa sendirian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian. Dan jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian merasa tidak berharga.